kita masuk ke sesi pertanyaan lain, yaitu sesi pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Ini kita pilih secara acak. Jadi yang mana di sini muncul ya di situ ya akan kita tanyakan. Kita cari video yang banyak pertanyaannya ya. Nanti akan bahas hal jawab ya. Saya jawab. Tanya kajian ahli bahasa. Enggak ada ahli bagian was-was. Jadi bagaimana, siap Bang Sal? Siap. Ini namanya kurang tahu karena ditulis dengan bahasa Jepang. Jadi assalamualaikum, saya saat ini sedang mempunyai was-was akidah dan sangat berat dan capek sekali. Tolong doakan agar bisa sembuh secepatnya. Oh, ini orang minta doa kayaknya nih, bukan pertanyaan. Apa itu bisa kita jawab tulis? Masih ada lanjutannya. Tolong doakan agar bisa sembuh secepatnya ya, dan untuk semua yang mengidap penyakit ini agar bisa sembuh juga secepatnya. Amin. Ada pertanyaan. Cuma curhat. Ya, nggak apa-apa, karena was-was yang paling berat itu menurut saya was-was akidah. Ya. Teman-teman yang pernah merasakan was-was pasti paham ini was-was akidah. Amunisi terakhir setan lah, bisa dikatakan seperti itu. Amunisi. Senjata terakhirnya lah. Senjata, Karena itu yang paling berat. senjata pemungkas. Oke, langsung jawab Bang. Itu yang paling berat masalah was-was ini. Dan sebenarnya itu simple solusinya. Kalau was-was kita masalah akidah, kita cukup nggak perlu takut aja kita jadi kafir apa enggak. Kan itu inti permasalahannya. Ketika seseorang memikirkan tentang zat Allah, dia takut jadi kafir. Memikirkan apakah Islam itu benar atau tidak, dia takut jadi kafir. Tapi masalah Sehingga dalam dirinya seperti ada keraguan-raguan tentang kebenaran Islam ini. Sebenarnya itu was-was, bukan ragu. Karena kalau memang benar ia ragu, ya, kalau memang benar seseorang itu ragu tentang kebenaran Islam, dia masa bodoh. Tidak ada goncangan dalam dirinya itu, rasa takut dalam dirinya. Dia bersikap masa bodoh dan mulai mencari agama lain yang menurutnya benar. itu sangat berbahaya. Jadi ini berdasarkan pengalaman Bang Sal sendiri ketika was-was masalah akidah ini, memang tahu bahwa ini bisikan dari setan, tahu bahwa ini cukup dengan ini, dengan kita tidak usah pikirkan. Sebenarnya kita tahu, Bang Alis. Sebenarnya kita tahu itu bisikan dari setan, cuman kita seperti sulit membedakan apakah itu benar-benar keyakinan kita atau itu was-was. Kita tahu sebenarnya asalnya itu was-was semua. Cuman kita ketika terjadi keraguan-raguan seperti itu, kita mulai ragu dengan diri kita sendiri. Apakah kita masih iman, masih Islam atau enggak? Itu memang keahlian setan. Ya, masuk ke celah lain. Dan yang kunci terpenting jangan syahadat. Kan kita takut kalau udah jadi kafir kan syahadat lagi kan. Syahadat berulang-ulang. Iya, berulang-ulang. Nah, kuncinya jangan syahadat, karena kalaupun kita sudah jadi kafir, misalnya benar kita udah jadi kafir, dan itu menjadi suatu kesulitan bagi kita karena kita diserang penyakit was-was ini, itu dimaafkan, nggak perlu syahadat lagi ya, dimaafkan. Karena itu kalau kita turutkan syahadat, kita turutkan dengan kebimbangan itu yang menyiksa diri kita, itu menjadi beban tersendiri, bisa-bisa jadi gila teman-teman kalau masalah akidah ini. Nah, jadi lebih baik kita nggak syahadat, dimaafkan. Karena ini penyakit Ya, kecuali kita dalam keadaan sehat dan kita yakin misalnya udah nyembah patung Yesus misalnya itu baru syahadat lagi. Ini untuk apa syahadat? Karena memang berdasarkan prasangka aja, nggak ada keyakinan sama sekali. Al yaqinu la yadillu bisyaqi. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kita yakin agama Islam itu benar, nggak bisa dengan spontan kita menjadi kafir hanya karena keraguan-raguan, tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Ya, kita lanjut lagi pada masalah. Ini ada yang berdoa nih, ya Allah angkatlah penyakit nih. Ini luar biasa, menderita sekali was-was ini, Bang Alis. Ini banyak sekali yang berdoa, ada yang minta doa, ada yang berdoa di sini ya. Ini saya baca, saya belum tahu juga nih ujungnya pertanyaan apa bukan, cuma ini komentarnya panjang, jadi mungkin juga ada pertanyaan di sini ya.
Barakallahu fiik Bang Sahal, video yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah, dengan usahamu melawan was-was dan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, Bang Bang Jahal. Berapa harus kalian? Bang Sahal ini salah tulis ya. Bang Sahal terbebas dari gangguan syaitan tersebut. Semoga saudaraku seiman lainnya juga terbebas dari gangguan was-was dalam dirinya. Amin amin. Saya sarankan pula kita untuk mengamalkan zikir pagi dan petang setiap hari, memohon perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini Bang Sahal, ada yang menyarankan untuk kita berzikir pagi dan petang. Gimana Bang Sahal? Itu saran yang sangat bagus Bang Galis. Karena kalaupun kita misalnya udah ruqyah, kita udah agak mendingan, itu ruqyah nggak berpengaruh. Sebenarnya bukan nggak berpengaruh, nggak bisa bikin kita sembuh 100%. Karena ruqyah kan yang melakukan orang lain. Sementara penyakit was-was ini ada dalam diri kita. Beda ruqyah orang kerasukan Bang Galis. Oh. Kalau yang kerasukan mungkin bisa jadi tuntas hanya dengan ruqyah. Tapi kalau was-was ini kita perlu amalan-amalan sendiri, ruqyah mandiri, zikir pagi dan petang, sehingga bisa benar-benar sembuh secara sempurna. Kalau hanya mengandalkan ruqyah saja ya sekedar itu saja, nanti dia datang lagi seperti itu, kambuh lagi, susah untuk sembuhnya. Kalau bisa ruqyah juga dibantu psikiater mungkin. Bisa jadi, dan itu bisa sedikit membantu walaupun tidak sepenuhnya. Oke, ini kita lanjutkan lagi Bang Sahal ya. Ini banyak sekali yang berdoa sebenarnya. Cuman ada juga pertanyaan dari sini. Cuman harus kita scroll sedikit-sedikit. Ini ada yang share pengalaman gimana Sahal, saya bacakan. Ada yang dia mungkin sembuh juga dari was-was, dan juga ini dia membagikan tips-tipsnya. Jadi dari Nuraini, untuk teman-teman semua, aku pernah ngalamin apa yang kalian alamin, dan obat dari penyakit was-was kalau ingin sembuh, obatnya adalah selalu berdoa kepada Allah. Itu sudah pasti ya. Abaikan bisikan tersebut, itu juga sudah pasti. Perbanyakkan aktivitas, jangan menyendiri, perbanyak zikir, istighfar dan sholawat, lakukan hobi yang kalian sukai. Ya, itu benar sekali. Yang pertama, banyak berdoa teman-teman. Dulu saya ketika waktu lagi parahnya teman-teman, itu satu yang yang istiqamah saya lakukan, berdoa. Dan saya tidak pernah berputus asa. Saya tahu, saya yakin kalau kita terus berdoa dan mengharap kepada Allah, Allah nggak mungkin nggak mendengarkan doa kita. Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga dengan berkat doa-doa saya setiap hari itu, alhamdulillah Allah lepaskan liritan was-was itu, walaupun tidak secara tiba-tiba gitu dong Bang Alis. Tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, alhamdulillah sekarang 90% sudah sembuh. Untuk sembuh secara sempurna itu butuh waktu yang lama mungkin ya. 90% sembuh dari was-was itu adalah anugerah yang luar biasa Bang Alis. 90%. Kemudian kita menyibukkan diri kita dengan aktivitas yang bermanfaat, sehingga kita tidak memikirkan was-was itu lagi. Kemudian pulang gue zikir, sudah berdoa tadi apa? Berdoa pada Allah, abaikan bisikan tersebut, perbanyak aktivitas. Ya, jangan menyendiri ya, betul ini, jangan menyendiri. Memang kalau kita lagi kena was-was, lagi ada beban pikiran, itu menyendiri sesuatu yang sangat sulit Bang Galis. Bahkan menjadi tambah beban. Ketika kita lagi was-was, kita rame-rame, itu jadi tambah beban. Tapi kalau saran saya, ketika ada was-was itu tuntaskan dulu, baru kita cari keramaian. Itu jadi lebih rileks pikiran kita, lebih santai. Oh ya, ini ada yang ini Bang Sahal yang minta yang minta membahas tentang was-was ini kan. Dia minta solusi was-was. Yang pertama, kencing, basuh kemaluan dengan air, kemudian kentut, suara dan bau dan keyakinan, niat sholat, niat itu dalam hati, Al-Fatihah, Bismillah itu bisa dibaca siar. Ini apa maksudnya? Itu tips juga sebenarnya. Kalau kita was-was kencing, itu basuh kemaluan dengan air. Maksudnya ketika nanti muncul was-was, nggak usah dijodohkan.
Maksudnya di celana itu ya, bukan kemaluan. Kalau kemaluan sudah pasti kita masuk. Di celana kita percikkan sedikit air. Nanti kalau misalkan muncul was-was, ini kencing apa bukan? Kita langsung ingat tadi udah dipercikin air, berarti itu air. Itu tips yang pertama soal kencing. Yang kedua, kentut. Ada masalah. Kentut, suara, bau dan keyakinan. Itu kalau was-was kentut, ini sering dalam sholat misalnya, ataupun sesudah kita wudhu seolah-olah ada kentut. Bagi orang biasa itu dia nggak memperhatikan, tapi bagi orang was-was itu menjadi suatu masalah yang besar. Nah, solusinya kita baru bisa mengatakan kita kentut, ada suara. Ini bagi orang was-was, ada suara, ada bau, dan ada keyakinan. Maksudnya dia yakin apa kentut? Bukan beriman kepada Bukan, kentut. Kentut bukan ya itu maksudnya. Nah, ini berlaku khusus buat orang was-was Bang Kalis. Karena kalau untuk orang biasa, orang normal, kentut ya kentut, enggak. Enggak, maksudnya Bisa bedakan. kalau udah suara dan bau ya penuh keyakinan lah, masa bukan. Kalau ini niat sholat, Niat itu dalam hati. nah niat itu dalam hati, dan ulama pun sepakat niat itu dalam hati. Baik yang yang mengatakan niat itu diwajibkan ketika melakukan suatu ibadah, ataupun yang mengatakan niat itu meskipun kita belum melakukan ibadah sudah ada niat, itu sudah dikatakan niat. Itu niat memang dalam hati, ya bukan dilafadzkan. Ya ini memang pengetahuan umum niat itu dalam hati. Oke, Bang Sahal, kita lanjutkan pertanyaan yang lain. Ini ada yang kayak nonton konten horor, Bang Sahal. Bang, saya merinding dengarnya. Ini kan kayak orang nonton konten horor. Ya mungkin beliau memang sudah kronis ya was-wasnya, sehingga ketika ada video seperti ini merasa seperti tercerahkan. Ini ada yang meninggal ya. Innalillahi. Bukan ya. Ini ya. Ini bisa jadi pertanyaan apa kan kira? Kita coba bacakan. Ya pada adakah apa ya? Ini dari Fitri Suci Mentari ya. Maaf tadi kalau ada komentar yang tidak saya sebutkan nama yang berkomentarnya, itu mohon maaf karena memang lupa. Kita memang lebih ke mengutamakan pertanyaannya ya. Jadi mohon maaf. Itu aku banget dulu pernah sholat isya dari mulai awal azan jam 9:30 baru beres. Ini seperti masa dulu ya. Wudu bolak-balik karena ngerasa keluar angin aja. Mau mandi besar sampai berjam-jam, apalagi kalau lihat najis bekas telapak anjing udah syok duluan, takut kena. Alhamdulillah sekarang udah lebih baik dan bisa sembuh. Semangat ya teman-teman sedang berjuang. lebih ke sharing pengalamannya. Ini dari Abdul Aziz 05. Aku malah beda penyakit was-wasnya keadaan mandi atau membaca tulisan. Kalau mandi kurang bersih selalu disiram blue berulang. Air bersih banget kalau baca biar pas, diulang-ulang mulu tulisannya dan pergerakan lainnya. Ini tidak ada titik koma, saya tidak tahu intisari dari komentar. Aku malah beda penyakit was-wasnya keadaan mandi atau membaca tulisan. Kalau mandi kurang bersih selalu disiram dulu berulang-ulang biar bersih banget. Kalau baca biar pas, diulang-ulang mulu tulisannya dan pergerakan lainnya. Ini was-was masih basic sekali, masih dasar sekali. Ini kalau latihan taekwondo masih petinju dengan bayangan. Oh iya, ini banyak yang minta nomor HP Bang Kalis, gimana? Karena nomor HP itu kan privasi sebenarnya, makanya kita nggak kasih nomor HP. Kalau Instagram ada kita cantumkan di video kita sebelumnya, ada Instagram. Gini teman-temannya, kalau misalnya ada yang mau bertanya itu silakan DM di Instagram ya. DM di Instagram, kemudian kan ada di video yang dulu tuh kita cantumkan Instagram kita, dan mungkin di video ini juga akan kita cantumkan di deskripsi tentang Instagram Bang Sahal ya. Di Instagram sebenarnya banyak yang nanya dan sudah saya jawab semampu saya. Itu kalaupun misalkan nggak sempat saya jawab, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu karena saya nggak mungkin sepenuhnya bisa memberikan waktu buat teman-teman karena ada aktivitas yang harus saya lakukan. Dan kemarin ada juga yang yang bilang, Bang Sahal saya mau konsultasi katanya. Nah,
nanti berapa biaya konsultasinya. Itu kita nggak minta biaya konsultasi, nggak minta transferan gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memang berkeinginan sekali untuk infak, untuk ngasih, itu nggak apa-apa, kita nanti sertakan nomor rekeningnya, dan mudah-mudahan infak dari teman-teman itu kita bisa pergunakan buat kebutuhan konten kita untuk kedepannya guys ya. Kita bisa beli kamera, mungkin ini pasti masih pakai HP. Ya ini kan kita, tapi kita nggak pasang tarif, kita nggak pasang tarif, dan kita nggak minta. Kalau mau konsultasi gratis silahkan, kalau misalkan mau infak juga silahkan. Ya itu tergantung keikhlasan teman-teman ya. Nanti pun kalau ada dana infak dari teman-teman itu, kita juga akan pergunakan untuk kebutuhan konten kita, yang tentunya kebutuhan konten yang bermanfaat buat teman-teman ya, yang pastinya kan bisa beli buat mikrofon, kamera, dan sebagainya ya. Yang penting itu untuk kebutuhan konten ya, tentunya konten yang kita sajikan kepada teman-teman tuh lebih nyaman ditonton, lebih jelas suaranya, lebih jelas gambarnya ya. Dan yang penting kan dari konten-konten kita teman-teman bisa sembuh mudah-mudahan ya, dan paling tidak bisa sedikit mengurangi was-wasnya. Nanti mengenai rekeningnya buat teman-teman yang memang mau berinfak seperti Mas Zahal bilang tadi kan, akan kita taruh, nanti kita sertakan di deskripsi nomor rekeningnya. Kita nggak minta ya teman-teman, kita ulang lagi, kita nggak minta dan kita nggak pasang tarif. Mau konsultasi gratis bisa, kalau mau infak pun juga bisa ya, langsung nomor rekening Mas Zahal. Tapi untuk nomor HP kita nggak bisa cantumkan di video guys ya. Ya, kalau nomor HP di Instagram aja nanti, kemudian silakan DM, mungkin kita bisa kasih nomor HP-nya. Oke, kita lanjut lagi Mas Zahal. Ini perlu nih Mas Zahal. Ini was-was mandi junub kayaknya ini. Saya juga agak sedikit ini sama mandi junub teman. Memang ini agak sedikit, bukan sedikit, memang sangat perlu ya. Dulu saya was-was mandi junub macam orang gila di kamar mandi sampai 2 jam hanya karena perkara niat dan meratanya air. Tapi setelah saya curhat dengan orang yang mengalami hal yang sama, saya selalu tegaskan sah pada saat mengikuti tata cara mandi yang beliau lakukan. Tetapi sekarang saya was-was dengan najis, semua lantai di rumah terasa najis. Saya masih ragu sampai sekarang, apakah mengepel bisa hilangkan najis? Jadi gini misalnya, jadi ini ada yang bertanya tentang mandi junub, ada juga nih ada 2 pertanyaan tentang masalah sepertinya ini tentang najis menyebar kemana-mana yang dulu pernah kita bahas. Dan juga ini tentang apakah kalau mengepel bisa menghilangkan najis. Sekarang Bang Zahal jawab dulu tentang mandi junub dan juga tata caranya. Ini aturan dalam fikih, ketika kita sudah mandi, sudah selesai mandi, kemudian timbul keraguan. Apakah tadi bagian sela-sela sudah kena air, bagian siku pundak sudah kena air, itu sama sekali tidak memberi bekas. Artinya kita nggak perlu ngulang lagi mandinya, sudah cukup. Nah, seperti kita ragu setelah sholat, kita ragu apakah tadi saya ada baca Fatihah atau enggak, sementara kita sudah selesai sholat. Nah, itu nggak perlu diulang lagi sholatnya. Dan masalah kedua pada mandi junub ini masalah niat. Susah niat ya. Magalis pernah susah niat? Alhamdulillah belum. Jadi masalah niat ini sebenarnya simple dan sesuatu yang sangat sepele. Ketika kita sudah beranjak ingin ke kamar mandi dan ingin mandi, itu dalam hati kita sudah ada niat. Karena cuma orang gila yang ketika dia mau mandi dia nggak niat apapun. Kalau kita masih punya akal, masih waras, bangun dari maksudnya beranjak untuk ke kamar mandi, niatnya mandi junub, itu sudah ada niat Bang Kalis. Seperti niat sahur, niat puasa. Ketika kita sudah bangun sahur dan ada rencana untuk besok puasa, itu sudah ada niat. Ya, bahkan saya memang sering selama puasa sering nggak lafaz niat secara Allahumma itu sama enggak. Ya, seperti itu ya masalah niat. Itu sangat simpel dan sederhana. Kalau saya sendiri sekarang masalah niat itu sudah saya anggap sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang patut dibesar-besarkan. Nah, kalau sekarang pulang. Kemudian kaget dia
Kemudian tadi masalah najis. Oh ya, najis Itu menyebar kemana-mana ya. Apakah kalau dipel itu bisa menghilangkan najisnya? Ya, apakah najis ketika dipel justru najisnya makin menyebar gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ambil aja pendapat Imam Ghazali. Nah, ini sudah saya katakan juga di video sebelumnya ya. Mungkin Ambil pendapat Imam Ghazali. Tidak salahnya diulang di sini ya. Kalau menurut beliau itu air yang bercampur dengan najis, meskipun airnya sedikit 1 gelas, selama dia tidak berubah dengan sifat-sifat najis, itu tetap suci. Begitu juga dengan lantai yang ada najis, kita pel. Air pel itu, air bekas membersihkan najis itu menyebar kemana-mana. Itu nggak apa-apa. Kalau menurut Imam Ghazali itu nggak apa-apa selama airnya nggak berubah. Itu jadi lebih simpel dan memudahkan. Dan saya yakin itu pendapat yang benar. Ya, ini ada pertanyaan nih Bang Salah dari Ugi Pranata. Kak, tolong jawab secepatnya. Ya, nggak bisa secepat juga. Harus kita selesaikan dulu pertanyaannya ini. Seperti yang sudah kakak ucapkan tadi di video, katanya klimaksnya bakal ragu terhadap Allah. Sekarang aku gitu, gimana caranya kak biar sembuh dan nggak ragu lagi ke Allah? Soalnya ini sangat berat bagi saya. Ya, silakan Kak. Itu sebenarnya pendapat saya sebelum saya benar-benar sembuh. Ini video pertama ini kan saya belum benar-benar sembuh, tapi kita udah langsung bikin video karena merasa udah sembuh gitu kan. Nah, itu pendapat saya ketika saya belum benar-benar sembuh. Dia mengatakan di mana klimaks dari was-was akidah ini kita merasa ragu terhadap Islam. Itu enggak sebenarnya, hanya persangkaan kita aja. Persangkaan kita aja, apakah kita masih Islam atau enggak, Islam itu benar atau enggak. Itu persangkaan kita. Nanti kalau siapa tadi namanya? Ugi, panggil aja Ugi atau Pranata. Iya, nanti kalau misalkan Kak Ugi Pranata ini udah sembuh, benar-benar sembuh, nanti bisa tahu bedanya tuh. Apakah kita masih yakin kepada Islam atau enggak, bisa tahu tuh. Dan menganggap itu sesuatu yang lucu di masa lalu.